Kabupaten Sragen, dan ternyata alhamdulillah kita bisa memiliki 10 cabang di seluruh Indonesia untuk bisnis psikologi ini, dan ternyata alhamdulillah sangat penting sekali. Karena apa? Kita ada psikologi pendidikan, di mana psikologi pendidikan ini kita ada di sekolah-sekolah seperti itu. Jadi tes IQ, kemudian juga pemetaan siswa, kemudian juga ada parenting, motivasi dan sebagainya seperti itu, Mbak. Jadi Jamaah Kopi Darmo TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, kalau misalnya ngomongin soal perempuan, begitu ya, saat ini kita memiliki kesempatan yang sangat luas dan sangat-sangat terbuka sekali untuk menggeluti passion kita, minat kita di mana, bidang bakat kita itu ada di mana, termasuk memilih jalan berkarir bahkan sampai berbisnis. Salah satunya yaitu IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Ini adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk meningkatkan peran dan juga kontribusi pengusaha muslimah dalam pemberdayaan ekonomi Indonesia yang sekaligus berakhlakul karimah. Penasaran dengan pembahasan kita di sore hari ini? Kita akan bahas di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kalau misalnya ngomongin soal cewek-cewek gitu ya, terutama IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Sore hari ini kita akan membahas perempuan pengusaha untuk kemandirian ekonomi bangsa. Oke, ini Indah udah pakai yang pink. Ternyata narasumber kita juga kompak banget pakai warna pink di sore hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Ibu R. Dewi Novita Kurniawati, SPSI MPSI Psikolog, selaku Ketua Bidang Humas IPMI PD Surabaya, dan juga di sampingnya ada yang tidak kalah cantik juga, ada Ibu Andra Rini SP, Ketua PD IPMI Kota Surabaya. Assalamualaikum Bu Dewi, Bu Andra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya langsung salvok ini ya, warna pink. Karena emang kalau warna pink itu kan ngedefinisiin cewek banget. Betul, ya, perempuan feminim banget. gitu ya Mbak Iya, ya. feminim banget. Terutama kalau kita dengar dari namanya aja IPMI, perempuan muslimah. Nanti saya pengen tanya banyak sekali, tapi sebelum itu saya mau tanya kabarnya Bu Andra sore hari ini gimana? Alhamdulillah, luar biasa Mbak Indah. Bahagia pastinya Iya, ya. terima kasih banyak sudah diundang hadir di studio TV 9. Selamat datang di TV 9 Nusantara, Bu Andra. Ini tadi habis ngapain aja sehari ini? Kayaknya sibuk banget ya. Seperti biasa, produksi untuk produk untuk di outlet dan juga ngecek-ngecek outlet. Inilah dia ciri-ciri khas utama pengusaha gitu ya. Gak jauh-jauh dari cek stok, terus habis itu kontrol karyawan, selalu begitu. Kalau misalnya Bu Dewi sendiri gimana? alhamdulillah, karena kebetulan saya ada kantor konsultan ya, karena kebetulan background kami psikolog, Mbak Indah. Jadi ya kita ke kantor, ada konseling, kemudian kebetulan ini ada rekrutmen, kemudian juga ada in-house training. Jadi kita sibuk dengan permasalahan-permasalahan yang memang kita dibutuhkan untuk bisa membantu klien atau mungkin orang yang memang membutuhkan bantuan kita. Seperti itu. Ini ya, selain jadi pengusaha ngurusin IPMI, ternyata masih banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi passion. Yes, harus dikejar. Harus. Ini menjadi inspirasi juga. Langsung aja ya jamaah Kopdar. Kalau misalnya ngomongin soal IPMI, mungkin kita sudah tahu gitu ya, untuk singkatannya Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Tapi kita perlu mengenal lebih dalam sebenarnya IPMI itu apa, dan mungkin ada filosofinya kenapa ada yang namanya IPMI. Dari Bu Andra bisa menjelaskan, silahkan. Ya Mbak Indah, jadi IPMI itu adalah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Awalnya didirikan oleh founder ya, Ibu Nur Wahidah Saleh. Kemudian Ibu Ketua Umum, Ibu Ingrid Kansil, mungkin sudah familiar dengan nama beliau ya. Di mana organisasi IPMI ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan, di mana kita ingin membantu meningkatkan peran serta muslimah dalam bidang ekonomi.
Sehingga ketika perekonomian dari para muslimah ini berkembang, insya Allah nanti akan juga bisa meningkatkan penghasilan ya, dan menciptakan kemandirian ekonomi. Dan mudah-mudahan dengan kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh para pengusaha muslimah itu akan berkontribusi untuk perkembangan ekonomi dari negara kita tercinta. Tentu saja karena namanya muslimah ya, tidak lupa dasar yang kita gunakan adalah ajaran Islam dan juga tetap berlandaskan akhlakul karimah seperti tadi yang sempat di-spill sama Mbak Indah tadi. Betul. Kalau misalnya saya searching tentang IPB mesti ada akhlakul karimah. Betul, itu betul. Diselipkan, Betul. begitu. Berarti memang harus berlandaskan muslimah ini Iya. tadi. Oke, kalau boleh tahu sekarang ada berapa untuk keanggotaan kira-kira? Untuk IPB PD Surabaya ya. Kalau untuk PD Surabaya anggotanya sendiri ada 50 untuk kota Surabaya ya. Tetapi di samping anggota PD kita juga memiliki pengurus cabang. Pengurus cabang itu di kecamatan-kecamatan. Alhamdulillah saat ini di Surabaya kita sudah tersebar di 18 kecamatan itu sudah memiliki pimpinan cabang IPMI seperti itu. Jadi kita ingin lebih memperluas lagi manfaat dari keberadaan IPMI ini untuk teman-teman pengusaha muslimah di kecamatan-kecamatan. Oke, kalau ngomongin soal angka 50 mungkin kedengarannya nggak seberapa besar, tapi impact-nya juga akan sangat luar biasa ya. Oleh dari 50 turunannya kan ada karyawannya berapa dan kebermanfaatannya untuk bangsa Indonesia terutama. Kita lanjut dulu kepada Bu Dewi. Ini boleh dong sebagai humas saya tanyakan, ini bukan sebagai psikolog dulu ini ya. Sebagai humas gini. Saya jadi penasaran terkait dengan program-program yang dijalankan oleh IPMI. Apa aja kira-kira? Oke, terima kasih Mbak Indah. Memang bidang humas ini sebenarnya sangat penting sekali karena untuk memperkenalkan semua program yang ada di IPMI, kita perlu juga bersinergi dengan para stakeholder terkait, baik itu stakeholder secara pemerintahan, kemudian juga university, kemudian juga beberapa corporate yang tentunya ini akan sangat membantu sekali untuk keberhasilan IPMI dan bagaimana memperkenalkan IPMI ini di masyarakat. Seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang ini kami sudah kerjasama dengan beberapa university terkait dengan masalah sertifikasi halal, kemudian juga PIRT seperti itu. Kemudian juga banyak sekali seminar-seminar yang memang mendukung untuk khususnya pengurus-pengurus IPMI, sehingga mereka pun mendapatkan banyak knowledge dari partner-partner yang memang sudah bekerja sama dengan kita. Oh, seperti itu. Menarik ya. Boleh kepo lagi nggak sih? Boleh banget. Yang paling terakhir atau kegiatan mendatang apa sih? Sebentar lagi banyak sekali ya. Kemarin ada lomba untuk anak fashion show ya, untuk anak-anak umur berapa kemarin 8 sampai 15 tahun. Kemudian lomba juga fashion show. Ya, muslimah baju untuk peragawati cilik seperti itu. Kemudian juga kemarin ada baca tilawatil Quran ya, juz 29 dan juz 30 kemarin alhamdulillah. Kemudian juga sering sekali kita mengadakan event-event UMKM seperti itu, dan yang akan datang ini kita akan mengadakan lomba untuk muslimah entrepreneurship seperti itu. Jadi nanti monggo untuk masyarakat yang saat ini lagi bergabung dengan kita, mungkin kita bisa memprogramkan dan bisa mengikuti acara kejuaraan untuk entrepreneurship muslimah IPMI 2025 seperti itu. Ya. Nanti akan kita bahas, ini spillnya tipis-tipis dulu. Udah excited banget pengen kasih tahu nih. Iya betul. Bentar, ini kayaknya pemirsa yang lagi nonton juga gitu. Iya betul. Acara apa nih? Gitu, makanya jangan sampai di skip ini ya channelnya ya. Iya. Kita lanjutkan kepada Bu Andra. Kalau ngomongin soal IPMI Kota Surabaya sendiri, untuk teman-teman atau manggilnya apa ya, teman atau sobat muslimah, apa ada panggilan khusus gitu di sana? Bunda-bunda. Oh, bunda-bunda gitu ya, karena memang yang muslimah juga biasanya kita panggil bunda. Berarti kebanyakan yang sudah berumah tangga juga begitu ya, tergabung di sini. Kalau boleh tahu potensial yang di Kota Surabaya apa untuk lini bisnisnya?
kalau dari IPMI sendiri itu kita bagi kategori usahanya itu jadi 3. Oke, apa aja? Insya Allah semuanya potensial ya. 3 itu pertama adalah kita bidang makanan dan minuman atau kuliner. Ya. Kemudian kategori kedua itu kita ada fashion and craft, dan kategori ketiga itu jasa dan reseller. Jasa contohnya Ibu Dewi ya, beliau memiliki jasa Kantor biro konsultan. psikologi dan Juga konsultasi. masih masuk ya. Iya, begitu. betul. Jadi kalau kita ngelihat ketiga kategori usaha ini semua memiliki potensi masing-masing seperti itu. Kalau Bu Andra sendiri di mana ini fokus bidang usahanya? Saya sendiri di kuliner. Oh, kuliner. Gitu. Alhamdulillah sudah ada beberapa outlet di beberapa mall di Surabaya. Boleh tahu nggak sih? Boleh disebutin dong. Oh, boleh ya sebut merek ya. Boleh. Iya, alhamdulillah untuk usaha saya pentol Jeki. Oh, Mungkin pentol kalau Jeki. ke Mall Grand City atau ke Mall Royal Plaza di food court bisa ditemukan. Oke, jangan mau kalah Bu Dewi, sebutin juga Bu Dewi. Ya, jangan. Kalau kami bergerak di bidang jasa psikologi dan konsultan, dan tentunya kita memang sudah lama sekali bagi teman-teman yang pengen konsultasi, kemudian juga pengen menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Jadi bukan pegadaian. Jadi insya Allah kita akan memberikan terapi-terapi yang terbaik, dan kantor kita memang ada di Jambangan. Jambangan, namanya apa ini? Nah, Duta Rahardian Dewi Persada. Oh, Ya, di seperti itu. biro konsultasi Rahardian Dewi Persada. Oke, ini ya baru 2 dari bunda-bunda IPMI, tapi sudah sangat luar biasa sekali bagaimana kelengkapan cerita dan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih bersama dengan Ibu Dewi dan juga Ibu Andra dari IPMI Kota Surabaya, begitu ya. Kita masih akan membahas perempuan pengusaha untuk kemandirian ekonomi bangsa. Kalau tadi kita udah kenalan sama IPMI gitu ya, masih tipis-tipis kita kenalannya sama IPMI. Sekarang kalau Indah ngelihat gitu ya, di zaman-zaman sekarang tuh banyak sekali UMKM yang malah pemiliknya itu perempuan. Betul. Ini juga ada kaitannya sama IPMI. Mungkin ini pakarnya juga ini ya dari IPMI. Mungkin Bu Andra bisa bantu jelasin nggak? Iya. Apa ada hubungannya juga dengan IPMI begitu? Insya Allah pasti ada, Mbak. Jadi kalau keanggotaan IPMI PD Surabaya itu kan range-nya itu cukup luas ya. Jadi anggota kita itu ada yang baru mulai usaha, ada yang sudah settle, dan ada yang sudah sangat settle ya, sudah bermain ekspor impor. Nah, tetapi mostly memang kami ini sebagian besar UMKM gitu. Kenapa UMKM ini begitu menarik ya untuk kita bahas, kita garap, dan kita fokuskan? Karena kalau based on data ya dari Kementerian UMKM ya, jumlah pelaku UMKM di Indonesia ini saat ini itu sangat tinggi ya, 66 juta. Wow, tinggi ya, ya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah 64,5% dari pelaku UMKM atau 42 juta ya, itu adalah perempuan yang menghandle jalannya roda bisnis yang dijalankan. Iya, 40%. Iya, betul. Jadi ini angka yang sangat besar. Makanya di sini IPMI itu ingin sekali andil bagaimana untuk bisa membantu mengembangkan teman-teman pengusaha muslimah ini supaya nanti tercapai tadi kemandirian ekonomi. Sehingga dari situ kan bisa membantu untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dari bangsa kita tercinta, seperti itu. Gitu ya. Berarti dugaan saya benar tadi. Ya. Ternyata emang itu ya, Sangat perempuan berhubungan. mendominasi dalam Betul. dunia UMKM ternyata Iya. sekarang. Oh, Betul, ini betul. kalau misalnya udah ngomongin soal IPMI ini ya, apalagi Indah juga sebagai perempuan kalau ngelihat itu jadi senang banget ya. Iya. Begitu apresiasi yang luar biasa. Tadi udah dibilang ada 50 kurang lebih ya keanggotaan di IPMI Kota Surabaya, dan pastinya kalau belum Jawa Timurnya, belum Iya. masing-masing Nasional. cabangnya secara nasionalnya pasti akan lebih banyak lagi kadernya. Kita lanjut ini kepada Bu Dewi gitu ya. Saya penasaran gini karena tadi ada klinik apa namanya? Rahardian Dewi Persada. Iya, itu untuk layanan psikologi gitu ya, layanan psikologi konsultan gitu. Apa yang memotivasi Bu Dewi akhirnya untuk membuat ini jadikan bisnis atau gimana? Atau sempat disupport sama suami kah? Atau ada keinginan dari dalam hati atau ikut atau gimana ceritanya? Oke, sebenarnya begini,
begini Mbak, kita melihat peluangnya. Sebenarnya psikologi itu must be important, very important, karena kalau kita berbicara secara medis, secara fisiknya sudah ada dokter. Nah, secara psikis ini siapa yang akan menangani, gitu kan? Actually permasalahan yang berhadapan dengan jiwa itu kan pasti hubungannya pasti dari psikis, seperti itu. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan medis itu justru berasal dari psikis. Akhirnya dari situ saya membawa sebuah inspirasi, kenapa sih psikolog tidak membuka praktek seperti itu. Dan kebetulan kami pada saat itu kan kita termasuk senior ya, karena memang sudah pada waktu itu betul sudah lama seperti. Dan alhamdulillah kita bisa mengawali itu di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di Kabupaten Sragen. Dan ternyata alhamdulillah kita bisa memiliki 10 cabang di seluruh Indonesia untuk bisnis psikologi ini. Dan ternyata alhamdulillah sangat penting sekali, karena apa, kita ada psikologi pendidikan, di mana psikologi pendidikan ini kita ada di sekolah-sekolah seperti itu. Jadi tes IQ, kemudian juga pemetaan siswa, kemudian juga ada parenting, motivasi dan sebagainya seperti itu Mbak. Jadi itu sangat berdampingan. Kemudian juga masalah-masalah itu banyak sekali, dari mulai ABG, beberapa kebutuhan khusus, kemudian yang sekarang ini ada toxic, ada overthinking, ada bullying dan sebagainya. Itu yang menjadi PR kami. Makanya kami sangat yakin bahwa kantor konsultan psikologi ini sangat penting sekali, dan tentunya itu bisa membantu generasi muda ketika mereka harus menatap masa depan dengan memiliki mental hygiene yang baik. Kayak gitu ya. Nanti saya masih ada PR, kenapa kok gabungnya ke IPB, tapi kita tahan dulu ya. Kalau ini tadi juga didukung sama keluarga pastinya ya? Pasti, gimana dukungan support. dari Jadi keluarga? kalau dengan keluarga sangat support sekali ya, karena memang tujuan kita yang utama bukan harus selalu kita berbisnis mencari duit, tapi utamanya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat dan khususnya memperkenalkan ilmu psikologi untuk masyarakat menengah ke bawah Mbak Indah. Karena selama ini image psikologi itu untuk menengah ke atas dan ekspensif gitu ya. Jadi saya tidak mau itu menjadi terlalu branding, karena sebenarnya kita memiliki keilmuan ini tujuannya adalah untuk kita bermanfaat seperti itu. Kalau bisnis banyak hal yang lain, makanya saya bergabung di IPMI, karena ternyata mentality dan perempuan ini sangat dibutuhkan sekali ketika mereka harus mencapai bisnis pada tataran level yang mereka inginkan. Wow, ini ya, ini jangan-jangan karena gabung di IPMI juga mindsetnya bisa seperti ini ya, Masya Allah. Ini ya. Oke, kita lanjut. Saya masih penasaran lagi, kalau misalnya dari IPMI sendiri, apakah mendapatkan dukungan juga dari pemerintah setempat mungkin, terus peran-peran dari seluruh bunda-bunda IPMI ini bagaimana untuk merangkai ekosistem yang sungguh luar biasa ini Bu Anda? Alhamdulillah, kami sebelumnya sekalian menyampaikan terima kasih ya kepada pemerintah kota Surabaya, di mana saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Eri Cahyadi sangat ngopeni sekali dengan adanya UMKM. Dan itu salah satu pesan dari kami ke teman-teman anggota, tolong merapat ke UMKM kecamatan. Jadi karena di UMKM kecamatan itu nanti bisa mendapatkan banyak akses, informasi, fasilitas seperti itu. Gitu. Jadi dari sisi pemerintah sendiri kita juga sangat terbantu seperti itu. Bahkan sampai ke jalur-jalur pemasaran. Itu pun dari pemerintah kota sendiri juga menyediakan fasilitas ke arah itu. Termasuk untuk sertifikasi halal, betul. fasilitasi oleh pemerintah juga. Pemerintah Kota Surabaya. Di samping dari pemerintah, kita juga memiliki pendamping sendiri juga dari IPMI. Jadi jadi ada ketua divisi Litbang ya, penelitian dan pengembangan. Ini beliau fokus untuk pendampingan para anggota. Jadi kalau masuk jadi anggota IPMI, yang pertama kali kita cek itu adalah perizinan. Sudah punya NIB atau belum? Kalau belum gimana ini? Kita dampingi untuk pembuatannya gitu. Kemudian kalau misalnya di bisnis kuliner, apa sudah memiliki PIRT atau belum? Apa sudah memiliki sertifikasi halal atau belum? Jadi di internal kita sendiri untuk ketua divisi Litbangnya sendiri juga merupakan pendamping halal. Alhamdulillah beliau pendamping halal sehingga memudahkan pendampingan untuk teman-teman. Gitu. Kalau untuk pendanaan, di mana
UMKM ini kan tantangannya banyak banget ya Mbak Indah ya. Pertama tadi perizinan ya, perizinan. Kemudian kalau untuk pendanaan, alhamdulillah kita juga ada koneksi dengan beberapa bank ya. Contohnya bank syariah ya, ada bank syariah, mungkin nggak sebut merek ya. Kemudian beberapa bank lain yang juga membantu memfasilitasi untuk suntikan modal. Mungkin kalau usahanya itu masih baru mulai, belum terlalu memerlukan banyak modal. Tapi begitu bisnisnya itu grow up ya, pasti memerlukan suntikan modal yang cukup besar. Dan ini alhamdulillah beberapa bank sudah bekerja sama dengan kita, membantu kemudahan untuk teman-teman untuk mendapatkan tambahan modal, tetapi melalui fasilitas KUR, jadi kredit usaha rakyat ya. Gitu kan, mudah ya. Iya betul, karena itu juga memang program pemerintah juga ya untuk mempermudah akses pendanaan untuk teman-teman UMKM. Betul. Cara bergabungnya gimana sih kalau ke IPMI? Jadi bagian dari IPMI gitu ya? Boleh, bisa buka ke Instagram IPMI PD Surabaya ya, @ipmisurabaya.official. Tinggal chat aja ke DM di Instagram itu. Nanti kita akan balas ya. Kemudian akan disambungkan dengan ketua divisi organisasi. Ada interviewnya juga ya. Gitu ya. Mungkin di interview juga gitu. Tergabung di IPMI ini bukan perempuan yang main-main, ya. Udah pilihan berarti ya. Betul. Nah itu jadi kalau misalnya penasaran pasti langsung dikunjungin ya Instagramnya IPMI Surabaya Official ini. Pasti nanti akan dimudahkan juga. Tinggal chat aja, nanti bagaimana ketentuan-ketentuannya akan diberitahukan lebih lanjut di sana begitu ya. Kalau dari Bu Dewi sendiri nanti gimana ceritanya bisa bergabung dengan IPMI, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini, top di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kopdar masih dalam pembahasan kita perempuan pengusaha untuk kemandirian ekonomi bangsa bersama dengan IPMI Kota Surabaya, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Nah, ini kembali kepada Bu Dewi. Tadi sudah ditahan-tahan gitu ya, karena Bu Dewi kita realistis aja. Ya, sekarang gitu ya, kalau kita searching untuk komunitas perempuan pengusaha perempuan gitu banyak sekali yang lain selain IPMI. Betul, kenapa pilihannya akhirnya jatuhnya ke IPMI? Jawab sejujur-jujurnya. Iya, oke, baiklah Mbak. Kita jawab dengan jujur ya. Terus terang ketika saya mulai bergabung dengan yang saya melihat adalah di sini mereka semuanya dengan kesederhanaan, tapi memiliki akhlak dan intelektual yang luar biasa. Satu itu ya. Kemudian yang kedua, kerukunan antar IPMI, pengurus IPMI, anggota IPMI itu luar biasa. Begitu. Jadi kita di sini tidak ada gap-gapan, tidak ada usaha yang sudah besar kemudian yang sudah kecil. Ada. Jadi semuanya itu sama. Dan kita saling bahu-membahu ketika misalkan ada acara seperti itu. Jadi kekompakan di dalam IPMI itu luar biasa, sehingga saya sangat tertarik sekali untuk masuk ke IPMI. Itu yang kedua, Mbak Indah. Nah, yang ketiga, karena di sini kebetulan mungkin saya satu-satunya pengusaha yang masuk PMI dengan background latar belakang psikologi. Berbeda. Begitu ya. Harapan kami di sini bisa memberikan sebuah peranan, terutama di dalam ibaratkan rumah ini adalah pondasi. Karena mental seorang pengusaha itu tidak mudah. Bagaimana menciptakan sebuah inner beauty, kemudian confident, good performance, skill communication, sehingga ketika apa yang dihasilkan ini benar-benar bisa terlihat, wow, ini sesuatu yang luar biasa. Seperti jadi memiliki value seperti itu. Jadi ketika kebermanfaatan IPMI ini untuk masyarakat itu benar-benar bisa terjaga dengan baik. Diajakin teman, lihat sendiri, lagi scroll Instagram, terus tahu IPMI atau dari mana? Diajak teman, ya. Padahal yang ngajak banyak sekali ya. Dan saya juga sudah pernah bergabung dengan beberapa, betul seperti itu. Tapi alhamdulillah karena sekarang ini saya bertahan hanya di IPMI. Kalau untuk organisasi UMKM nasional saya IPMI. Kalau yang lainnya seperti organisasi yang lain kita masih ada di situ. Tapi khusus IPMI ini memang luar biasa. Jadi bagi para pengusaha perempuan yang belum join dengan IPMI, silahkan bergabung dan nanti rasakan sendiri apa yang saya katakan.
Mantap. Dewi gak banyak ngomong langsung, coba sendiri. Berapa lama gabung di IPMI? 1 tahun, 1 tahun, dan alhamdulillah luar biasa ya teman-teman, semuanya kompak. Rasa enjoy banget kayaknya. Enjoy banget, dan ternyata di sini memang kebetulan kayak Bu Andra ini ya, ketua kita, orangnya welcome sekali. Walaupun mungkin lebih mungil daripada saya. Tapi ternyata lebih sepuh. Tapi ya. sepuh. Bu Andra sendiri berapa tahun di IPMI? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Wah, ini dari atas sudah lebih. Betul, lebih dulu. 3 tahun ya, Iya. berarti kurang lebih dari 2022 mungkin. Atau Iya, 2002 saya gabung dengan 2002 IPMI, ya. betul. Gitu. Kalau Bu Andra gimana waktu itu? Kenapa kok tertarik untuk gabung atau dipaksa untuk gabung waktu itu? Jadi waktu itu saya kan baru mulai usaha ya 3 tahun yang lalu. Sebelumnya saya bekerja. Kemudian saya memulai usaha. Ketika saya mulai usaha itu saya kan jalan sendiri. Kemudian saya terfikirkan kayaknya harus gabung komunitas, gitu. Karena dengan komunitas ini akan membuka networking, kemudian banyak ilmu baru yang mungkin sebelumnya saya belum pernah dapat sebelumnya, seperti itu. Sehingga saya scroll ya di Google, dapatlah yang namanya IPMI ini, itu. Jadi saya kemudian hubungi kontak person di situ, akhirnya nyambung dan akhirnya masuk. Nah, sampai Gitu. sekarang mengantarkan Bu Andra jadi ketua PD IPMI Kota Surabaya. Iya. Sudah sangat-sangat menaruh hati ya pada Ibu. Iya. Iya, kalau ngomongin soal ilmu baru termasuk digitalisasi pasti ya. Betul. Dari sekian juta UMKM itu pasti kan sekarang kita sudah harus mau nggak mau harus masuk di Betul. dunia digital begitu ya, dan bukan cuma sekedar masuk tapi harus ada ilmunya di sana. Nah, Iya. kalau misalnya dari IPMI apakah ada program yang memberikan sertifikasi atau mungkin dorongan suntikan ilmu, ini bukan suntikan modal lagi. Iya. Suntikan untuk ini ilmu-ilmu terkait dengan digitalisasi di bidang mereka. Oke. Gimana kira-kira Bu Andra? Baik, sebelum saya jawab, saya selipkan dulu satu informasi ya. Jadi untuk IPMI ini memiliki 9 program nasional. Dan salah satu programnya itu adalah menjadikan IPMI menjadi smart organization. Jadi smart organization yang maju di bidang digital. Oke. Sehingga dengan adanya guideline dari PP IPMI ya, kita di bawah ini menerjemahkan program kerja itu menjadi beberapa kegiatan yang kita lakukan. Yeah. Salah satu contohnya kita sudah 2 kali menyelenggarakan pelatihan AI untuk pelaku UMKM. Nanggung-nanggung langsung pelatihan Iya, pelatihan AI yang simple tapi applicable, seperti itu. Dong, gimana itu acaranya? Iya, jadi kita ada pernah mengadakan 2 kali pelatihan itu. Karena gini, sekarang ini digital itu nggak bisa kita tolak ya. Terus masuk ya, bertubi-tubi, sehingga mau tidak mau kita juga harus upgrade. Memang menjadi challenge kita ibu-ibu yang biasa produksi di ruang produksi atau biasa cek di outlet, ternyata harus bersentuhan dengan yang namanya dunia digital. Kadang-kadang WA pun banyak lama ya replaynya. Sekarang kita harus benar-benar menggunakan gadget itu untuk memajukan bisnis kita. Tapi ibarat pisau bermata dua ya. Digitalisasi ini kalau kita tidak gunakan nanti akan melukai kita. Tapi kalau kita menggunakan dengan baik, insya Allah akan membantu kita untuk meningkatkan bisnis kita. Jadi waktu itu kita mengadakan pelatihan AI untuk UMKM itu dengan trainer dari Komdigi. Wow. Gitu. Jadi sesuai dengan kompetensi beliau, memang ahlinya, jadi kita khusus undang beliau. Jadi peserta pelatihannya waktu itu tidak hanya dari IPMI juga, tapi kita ingin memperluas manfaat. Jadi teman-teman pengusaha muslimah di luar IPMI juga banyak yang mengikuti pelatihan AI kita waktu itu. Gitu. Kemudian selain yang kita selenggarakan sendiri, alhamdulillah ya, kita kan punya networking juga dengan Komdigi, kemudian beberapa lembaga lain. Misalnya termasuk kita juga ada termasuk organisasi GOW ya. Ya, GOW juga. GOW, Gerakan Organisasi Wanita untuk Surabaya, yang kebetulan ketuanya adalah Ibu Eri Cahyadi. Dan alhamdulillah Ibu Eri Cahyadi sangat-sangat mensupport kita. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eri Cahyadi yang mungkin pada kesempatan hari ini hadir ya. Tentunya jangan bosan-bosan untuk mensupport kita. Iya. Gitu ya. Jadi
ada pelatihan itu terus? Pelatihan. Kemudian kita tadi selain dengan GOW juga kita ada networking dengan lembaga lain ya, seperti Minuno Foundation. Mereka juga fokus pada pengembangan UMKM juga, kompetensi UMKM, khususnya sekarang digitalisasi. Jadi semakin banyak anggota kita yang bisa mendapatkan update pelatihan tentang AI ini atau digitalisasi atau pemasaran digital. Dan ada juga anggota kami yang memang sudah terjun di bisnis digital. Beliau memiliki bukan lembaga ya, jadi menyelenggarakan pemasaran digital. Beliau punya agensi betul ya, platform untuk misal TikTok Shop kayak gitu. Jadi sudah selain mendapatkan pelatihan sudah ada yang terjun juga, sehingga dengan pengetahuan yang didapatkan dari teman-teman yang sudah melakukan itu, kita semakin kaya di IPMI ini. Jadinya gitu. Wonder Woman ini. Tapi kalau gitu di rumah tetap diurusin atau gimana? Oh ya jelas dong. Itu. Ini suami sempat kayak, aduh jangan bisnis terus deh. Gitu. Digituin atau gimana bagi waktunya di sebagai sebenarnya betul. Sebenarnya kan kembali lagi ya, karena fitrah kita ini kan sebenarnya bukan tulang punggung, ya kan, tulang rusuk kan begitu. Tapi sebagai wanita yang sekarang ini memiliki high potential, dan saya memang ini banget Mbak, sangat support banget untuk gender seperti itu. Jadi perempuan itu harus punya value, perempuan itu harus punya independent woman, itu kita betul-betul harus memiliki luar biasa, dan itu memang sense impactnya kepada kita sendiri. Apalagi di zaman sekarang ini Mbak, saya berhadapan dengan banyak klien yang tentunya permasalahan itu kebanyakan yang merugi adalah perempuan. Pengalaman langsung yang memang harus kita praktekkan, sehingga memang ya harus betul-betul kita pahami bahwa kalau memang perempuan itu maju dan mandiri, itu sebuah value tersendiri, dan itu tentunya juga di masyarakat kita akan memiliki sebuah tempat tersendiri seperti itu. Jadi nggak mungkin akan dipandang sebelah mata. Oke, saya setuju kalau yang ini. Kalau Bu Andra, anak-anak pernah nanyain nggak sih, kenapa sih Bunda ini kok IPMI gitu? Karena apalagi menjadi ketua pasti tanggung jawabnya akan lebih besar ketimbang anggota-anggota yang lain. Gimana kalau Bu Andra? Alhamdulillah suami dan anak-anak support ya. Tapi kalau saya sudah keluar rumah pakai baju hitam dan kerudung pink, pasti sudah bilang, pasti Bunda mau ke kegiatan IPMI ya. Gitu. Ini sudah termindset di mereka. Mereka support, alhamdulillah, ini bisa mengerti juga. Iya betul. Identitinya memang harus pinky. Feminim banget, jadi perempuan banget di sini. Oke, jadi ternyata emang menjadi perempuan itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Mungkin kalau secara kodrat kita memang bukan tulang punggung, tapi kadang kita tuh pengen lebih dari apa yang diberikan. Betul. Dan memang peran-peran perempuan tuh banyak sekali Mbak Indah. Jadi ketika perempuan sebagai pasangan hidup, ketika perempuan sebagai seorang ibu, ketika perempuan sebagai makhluk sosial, ketika perempuan sebagai diri kita sendiri, entah sebagai entah misalkan, jadi kita harus memproporsikan sesuatu pada proporsinya, sehingga manajemen stres itu bisa terjaga dengan baik. Kalau misalnya menjadi perempuan, bisa juga gabungnya di Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Kota Surabaya. Oke, Jemaah Kopdar, kita masih akan kembali lagi ngobrol-ngobrol ya setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ini lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar masih kembali lagi bersama dengan Ibu Dewi dan juga Ibu Andra dari IPMI Kota Surabaya. Dari tadi kita udah ngobrolin cukup panjang sekali, saking asiknya gitu ya. Saya masih pengen banyak sekali pertanyaan, tapi ada satu ini untuk Bu Andra terlebih dahulu. Kalau ngomongin soal tema gitu ya, perempuan pengusaha untuk kemandirian ekonomi bangsa. Ada unsur perempuan muslimah terutama ya, pengusaha untuk kemandirian ekonomi bangsa. Ini akan sangat berat sekali, tapi saya ingin tahu dong, kalau dari kacamatanya IPMI Kota Surabaya dalam melihat ini peluang potensial dan mungkin ada harapan yang dibawa dari IPMI juga, gimana kira-kira Bu Andra? Baik, temanya sebenarnya berat banget ya yang dikasih ya. Tapi kita coba kupas ya. Jadi kalau dari IPMI PD Surabaya sendiri melihat bahwa
kemandirian ekonomi bangsa ini merupakan hal yang sangat penting. Dan di sini IPMI ingin mengambil peran fungsi strategik sekali ya dalam kemandirian ekonomi bangsa. Karena dengan adanya pengusaha-pengusaha muslimah ya, yang pertama, dengan adanya usaha yang dibuka pasti akan membuka lapangan kerja. Betul. Baik untuk pelaku usaha itu sendiri ataupun untuk orang-orang di sekitar. Ya. Misalnya Bu Dewi. Bu Dewi karyawannya ada berapa Bu Dewi? Ada sekitar 50. 50. Saya sekitar 20. Jadi kita berdua aja ini sudah ada 70 karyawan yang terlibat Mengurangi di pengangguran. bisnis kita. Betul sekali. Kita juga membantu pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran. Kemudian yang kedua, ketika karyawan itu bekerja di tempat kita, pasti ada income dong, gaji Pasti yang ada. diperoleh ya. Betul. Dan dengan gaji yang diperoleh, insya Allah bisa membantu menopang kemandirian ekonomi rumah tangga masing-masing seperti itu. Dan satu lagi, dengan usaha yang kita miliki juga secara otomatis kita juga berkontribusi untuk perkembangan ekonomi daerah dan lingkup nasional. Oh, itu Gitu. ya. Jadi Kecil kalau misalnya dilihat, tapi sangat bermakna Iya, sekali betul, ya. betul. Pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. iya gitu betul. ya. Itulah kenapa ini sangat strategik banget dan kita harus ambil peran di sini. Nah, Gitu. harus ambil peran menjadi bagian dari IPMI Kota Surabaya. Iya. Kalau misalnya dari Bu Dewi sendiri Oke. gimana melihat peran wanita juga ya, peran Iya. perempuan muslimah terutama. Iya, yang betul menjadi sekali. pengusaha. Gimana Bu Iya. Dewi? Kalau kita berbicara tentang perempuan ya, karena memang perempuan ini luar biasa, Mbak Indah. Di balik laki-laki yang sukses harus ada perempuan yang kuat, kan Iya. seperti itu. Kemudian negara itu baik dan bagus juga karena perempuannya juga kuat dan bagus, kan seperti itu. Kemudian banyak sekali posisi-posisi perempuan yang memang sebenarnya kita harus bisa upgrade, ya baik di dunia politik, dunia ekonomi, kemudian juga dunia sosial budaya. Banyak sekali peran wanita yang sekarang ini memang luar biasa dan memang perempuan Indonesia harus maju ya. Tentunya IPMI ini sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena memang di sini menciptakan pribadi-pribadi yang mandiri. Begitu, walaupun sosok perempuan adalah sebagai pendamping, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa membantu tugas suami untuk bisa mendapatkan penghasilan sendiri, sehingga banyak bisa mengurangi problematika di dalam rumah tangga seperti itu. Ya, yang biasanya memang problem ekonomi ini yang paling banyak terjadi, paling kan begitu. sulit Iya. dirasakan. Jadi kalau bisa wanita jangan hanya mohon maaf ngatung ya kalau bahasa Jawanya. Jangan hanya sekedar meminta. Nah, gitu. sekedar meminta, tapi ya kita harus bisa berusaha sendiri, kita juga harus bisa mandiri, sehingga kita memberikan figur dan contoh kepada anak-anak kita bahwa perempuan itu akan mampu untuk bisa berdiri sendiri dan memiliki value. Setuju. Seperti itu. Wah, ini mindsetnya sangat-sangat mendukung peran kalau misalnya kita ini berdaya kok. Betul. Yang penting kita mau. Iya, gitu ya. betul. Yang penting kita mau, bukan masalah wah aku perempuan aku nggak bisa. Iya, Bukan jangan seperti begitu. itu, dirubah Tapi mindsetnya. kita bisa Iya, kalau misalnya harus. kita mau gitu. Dan itu harus. Harus. Mau. Oke, mungkin dari Bu Dewi ada yang ingin disampaikan dulu untuk seluruh pemirsa yang sedang menonton sekarang. Oke, Silakan. ya, terima kasih sekali untuk pemirsa yang pada kesempatan sore hari ini sudah bergabung dengan TV9 Nusantara, ya, dan kami berharap dengan adanya acara ini tumbuh di dalam mindset para wanita, terutama yang ada di Surabaya. Mari kita bergabung dengan IPMI dan tentunya kita jangan takut untuk berusaha menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kita jangan takut untuk gagal karena kegagalan itu awal dari keberhasilan. Terima Masya kasih. Allah. Oke, mungkin dilanjutkan dari Bu Adra, ada motivasi juga ini untuk seluruh ya bunda-bunda calon anggota IPMI di masa yang akan datang. Silahkan, Bu Adra. Sebelumnya boleh numpang iklan nggak ya? Boleh. Insya Allah akhir tahun ini IPMI PD Surabaya akan memiliki perhelatan ya, namanya Duta Muslimah Planner. Untuk remaja putri usia 18 sampai 25 tahun yang memiliki passion di bidang entrepreneurship. Simak IG IPMI, jangan sampai ketinggalan, nanti rekan-rekan remaja putri bisa mengikuti kompetisi itu. Di mana Instagramnya, Bu Andra? Instagramnya di @ipmisurabaya.official. Oke, di situ ya. Baru take home message ya. Oke. Pesan lagi yang ingin disampaikan. Satu pesan aja dari Oke, saya. Jangan tunggu lama, segera bergabung dengan IPMI.
satu pesan lagi, jangan bergerak di saat orang lain menunggu. Mari bergerak, mari bergerak di saat orang lain menunggu. Terima kasih banyak Bu Ade. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampaikan salam sayang saya ke semua anggota IPMI Kota Surabaya. Terima Saya kasih. sangat bangga sekali. Ini jujur dari hati yang paling dalam. Karena sebagai perempuan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus manfaatkan itu. Kita harus berkembang menjadi apapun yang kita mau, termasuk kalau misalnya kita ingin berkarir dalam dunia bisnis, salah satunya Anda bisa berikhtiar juga ya dengan bergabung dengan IPMI Kota Surabaya, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Untuk info selengkapnya bisa langsung Anda kunjungi di IPMI Kota Surabaya official gitu ya. Pasti nanti muncul IPMI Surabaya, itu pasti udah muncul. Langsung chat di DM-nya bagaimana cara bergabung dan diikuti saja langkah-langkahnya. Terima kasih Jawa Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum.